Hai semua, Assalamualaikum. Bagi yang belum subscribe, mohon subscribe-nya ya. Dan jangan lupa tekan loncengnya. Happy watching. Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Eka Nelda. Saat ini saya berada di depan kedai buku favorit saya. Sekarang kita akan masuk ke dalam. Sebelum itu kita mengikuti SOP terlebih dahulu. Kedai buku ini bernama Kedai Buku Popular. Kedai buku ini sangat terkenal di seluruh Malaysia. Selain menjual buku perlengkapan untuk sekolah, di sini juga tersedia berbagai macam buku cerita fiksi, non-fiksi, cerita sejarah Islam, novel kanak-kanak, novel orang dewasa, buku tentang wanita, dan buku resep-resep masakan. Selain buku-buku fiksi, perlengkapan sekolah, dan cerita-cerita non-fiksi, di sini dijual juga berbagai buku berbahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Tamil, dan bahasa Cina, sesuai dengan bahasa yang ada di Malaysia. Yuk ikuti terus saya mengintip buku-buku di kedai ini. Sambil itu kita ngobrol-ngobrol ya. Dari kecil saya memang suka baca buku cerita. Kalau di sekolah dasar ya suka minjam di perpustakaan, apalagi kalau cerita tentang kerajaan yang ada putri-putrinya gitu ya. Dan kalau setiap minggu mama saya akan beli saya majalah Bobo. Nah, itu majalah kesukaan saya dulu. Dan komiknya yang paling saya suka waktu itu adalah Petruk. Pasti kalian ingat kan, waktu kecil-kecil kita dulu ada dijual komik Petruk dan buku cerita mengenai nabi-nabi dan rasul, serta buku yang menerangkan neraka dan surga gitu, tapi dikartunkan ya, kayak gitu. Itu jadi langganan saya tiap minggu. Seiring pertambahan umur, saya sudah meningkat sekolah SMP ya. Saya mulai menyukai novel-novel percintaan. Yang lebih tergila lagi masa itu ialah novel Wiro Sableng dan Pendekar Raja Wali Sakti. Itu setiap minggu saya akan mencari siapa yang punya, pasti saya pinjam. Nah, itu tentang dunia persilatan. Setelah umur saya
saya mencapai belasan ya untuk SMA, sekolah SMA waktu itu. Saya beralih ke novel percintaan masih tetap, novel misteri, novel detektif, pokoknya cerita-cerita seram saya lebih suka. Terus ada lagi satu novel 5 Sekawan. Nah, itu 5 Sekawan saya paling suka. Padahal itu bukunya tebal ya. Saya boleh habis buku setebal itu 1 hari. Saking gilanya dengan novel. Setiap minggu saya akan pinjam yang ini, pinjam yang itu. Ada juga teman yang ngasih buku Esmara Gede ya, tentang detektif. Pokoknya asik lah. Meningkat dewasa, saya mulai menyukai buku-buku tentang Islami, tentang wanita. Pokoknya yang menuju ke peringkat dewasa, tapi novel percintaan itu masih tetap, tapi novelnya beralih ke alam rumah tangga. Setelah berumah tangga, hobi membaca novel masih tetap, tapi tambahannya adalah suka membaca buku resep-resep masakan. Baca aja dulu, tapi belum praktek gitu ya. Saya pikir nanti berguna untuk saya bagaimana memasak makanan untuk keluarga saya. Setelah punya anak, hobi membaca novel dan buku-buku di kedai buku tetap saya lakukan. Setiap minggu saya akan membawa anak saya yang waktu itu berumur 3 tahun mengunjungi kedai buku terdekat dari rumah saya. Nampaknya anak saya pun berminat mengikuti hobi saya. Dia mulai menyukai buku-buku yang ada di sana, komik, buku-buku belajar mengenal huruf, mengenal angka-angka, dan hasilnya sebelum anak saya masuk TK, anak saya sudah pintar menulis dan membaca, lancar lagi membacanya. Rupanya hobi membaca buku tidak menurun kepada 1 orang anak saya saja, karena saya mempunyai 2 orang anak, kedua-duanya hobi membaca dari kecil, dan sebelum masuk TK kedua-duanya sudah pintar membaca dan menulis. Nah, hebat kan? Nah, berarti hobi kita bisa juga membantu anak-anak kita untuk meningkatkan minatnya membaca dan menulis sebelum waktu mereka ke sekolah. Itulah pengalaman pribadi saya
bagaimana mendidik anak supaya dia cepat membaca dan menulis sebelum waktunya umur mereka ke sekolah. Jadi kita tidak susah-susah nantinya mengajar anak kita di saat mereka baru masuk sekolah. Nah, ibu-ibu yang mempunyai anak balita bisa membawa mereka untuk menggali minat mereka membaca dan menulis sebelum umur mereka ke sekolah. Bisa diajak ke kedai buku atau perpustakaan ya. Sekarang kan sudah ada perpustakaan daerah gitu. Ada menyediakan komik, buku cerita. Jadi kita bisa menimbulkan minat mereka untuk mencintai buku, maksudnya menyukai buku. Karena zaman sekarang kita harus pinter-pinter mendidik mereka dari awal, karena saya miris melihat anak-anak zaman sekarang bukannya mau gimana ya, cuma mau meluahkan rasa saja gimana gitu. Sekarang kebanyakan anak-anak malas sekolah, kebanyakan main HP, melihat kartun, ngegame gitu kan. Padahal lebih bagus mereka kita ajak membaca buku, contohnya buku cerita yang mereka suka, komik. Jangan kasih mereka gadget yang membuat mereka jadi malas. Nah, itulah pengalaman saya menjadi ibu dari balita, 2 orang balita beberapa tahun yang lalu. Sekarang mereka sudah besar. Waktu pertama masuk sekolah saya tidak susah-susah lagi mengajar mereka. Alhamdulillah mereka mendapat tempat pertama di setiap kelasnya. Ibu mana yang tidak bahagia melihat keberhasilan anaknya mulai dari masuk sekolah ya. Jadi kita sebagai orang tua amat bersyukur dan tidak tidak susah-susah lagi mau mengajar anak kita mulai dari awal gitu ya. Yuk semua kita lanjut mengintip-intip buku di kedai ini. Dulu saya mempunyai banyak koleksi buku, resep-resep masakan dan novel serta komik ya. Kalau mau dihitung bisa kita buat perpustakaan mini di rumah, saking banyaknya. Tapi itu semua tinggal kenangan, karena buku-buku itu sudah hanyut sebab rumah saya kebanjiran. Cukup besar lah banjirnya waktu itu, tahun 2004 kalau nggak salah.
Untuk sekarang ini saya sudah tidak punya banyak lagi koleksi novel, cuma beberapa saja, itu pun anak saya yang beli. Yang saya punya adalah resep-resep masakan, itu pun saya beli waktu saya belum bekerja. Karena sekarang saya sudah bekerja, jadi sibuk dengan pekerjaan. Nah, di sini ada beberapa resep masakan. Ini dulu saya sering beli resep masakan seperti ini, tapi sekarang ini sudah tidak lagi karena zaman sekarang internet memudahkan kita untuk memilih resep apa saja. Tinggal type saja di Facebook, di Instagram, di YouTube, semua sudah ada. Nah, kasihan juga kan para peminat buku sudah kurang karena zaman sudah berubah. Setelah cukup puas beberapa menit mengintip isi kedai buku ini, tibalah waktunya untuk kita pulang. Oke semua, cukup sampai di sini dulu obrolan kita sambil mengintip kedai buku ini. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Dah. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.